Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fabiano dengan NIM 109 pada praktikum tutorial perhentian operasional 2 pada modul 3, yaitu perencanaan dan pengendalian kerja. Sebelum saya memulai tutorialnya, saya akan membacakan soal dari permasalahan yang akan kita selesaikan. Nah, jadi yang pertama itu adalah sebuah perusahaan besar sedang mengembangkan sistem ERP untuk mengintegrasikan seluruh operasi bisnis mereka. Sistem ini eh, akan mencakup moda keuangan, sumber daya manusia, manajemen persediaan, dan operasional lainnya. Agar proyek berjalan efisien, tim manajemen ingin menentukan jalur krisis proyek menggunakan metode CPM. Nah, berikut adalah daftar aktivitas proyek beserta hubungan ketergantungannya. Nah, terus dari soal ini tuh diminta untuk menentukan jalur kritis proyek yang menggunakan metode CPM dan juga menghitung total waktu penyelesaian proyeknya. Untuk soal nomor 2 itu ada sebuah perusahaan otomotif yang mengembangkan kendaraan listrik baru untuk bersaing di pasar kendaraan ramah lingkungan. Nah, proyek ini tuh mencakup penelitian, desain, produksi, dan pengujian dengan target penyelesaian dalam waktu setahun. Nah, manajer proyeknya itu menginginkan untuk mengetahui perkiraan waktu penyelesaian menggunakan metode PERT. Nah, berikut ini adalah daftar aktivitas proyek beserta 3 perkiraan waktunya. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, terus dari permasalahan itu kita diminta untuk menentukan jalur krisis proyek ini menggunakan metode PERT sama menghitung perkiraan waktu penyelesaian proyeknya menggunakan metode PERT. Nah, dari soal di sini saya akan menyelesaikannya dengan dua software, yaitu adalah software POPM dan juga software RStudio. Ya, jadi untuk software yang pertama kita akan menggunakan software RStudio untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, sebelumnya saya sudah menulis sintaks yang diperlukan untuk uh, menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, jadi yang pertama kita harus menginstal package-nya, yaitu adalah package-nya adalah iGraph. Ini bisa langsung aja kita run. Di sini bisa langsung kita library aja. Nah, di sini tuh sebenarnya kita bisa ngelihat ngecek apakah si package itu udah terinstall belum. Ini kita bisa. Nah, ini tuh udah lanjut aja ke mendefinisikan aktivitas proyek dengan durasi dan dependensinya. Nah, ini untuk aktivitasnya itu ada data frame, di mana ini aktivitasnya itu mulai dari A sampai K. Terus untuk durasinya itu tadi yang sudah disebutkan di soal. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada dependensiesnya, itu adalah data frame, itu ini dimulainya dari mana sama tujuannya itu kemana. Terus yang selanjutnya itu membuat grafik dari dependensi aktivitas, itu adalah G, graph from data frame dependencies. Untuk arahnya itu dia terarah. Ini bisa langsung aja kita run dulu. Ini juga kita run. Ya, selanjutnya itu kita akan menentukan jalur kritisnya berdasarkan jalur terpanjang. Ini tuh ada sintaksnya, adalah path, all simple paths, itu adalah give from dari A sampai K. Untuk kemudiannya itu adalah out. Ini bisa langsung kita running aja. Ya, untuk yang selanjutnya itu kita akan menghitung durasi untuk setiap jalurnya. Itu dengan menggunakan sintaks duration, itu ada as apply, path function path. Nah, terus di sini kita bisa menggunakan sum activities durasi, terus ada match name path-nya, terus ada activitiesnya aktivitas. Nah, ini bisa langsung kita running aja. Nah, selanjutnya itu kita menentukan jalur kritis ya, nah, atau jalur dengan durasi terpanjangnya. Dan kita menggunakan sintaks critical path, itu adalah nama path atau which max duration. Nah, terus total duration itu adalah
max duration. Ini bisa langsung kita run aja. Nah, yang selanjutnya itu untuk menampilkan grafik jalur kritisnya itu kita menggunakan edge color. Itu edge color itu adalah untuk ujungnya itu nanti bisa kita lihat sintaksnya. Untuk kita warnanya adalah merah sama abu-abu. Nah, terus untuk note colornya itu bisa kita lihat di sini itu kita menggunakan warnanya merah sama biru muda. Nah, di sini adalah kita masukin plot. Ini adalah ukuran si panahnya, terus ada edge colornya itu ya kita masukin, vertex colornya itu adalah not color, terus vertex size itu 30, terus vertex label color itu black, terus labelnya itu 1,5, terus ada judulnya. Ini bisa langsung kita running aja. Nah, di sini kelihatan kan nih ada grafiknya nih. Ini yang nunjukin jalur kritisnya. Nah, terus selanjutnya itu kita akan menampilkan hasilnya. Nah, dimana kalau buat si jalur kritisnya itu ada dari A ke B ke C ke D ke E ke G ke H ke I ke J ke K. Nah, dan untuk total waktu penyelesaian proyeknya itu adalah di 60 hari. Nah, untuk yang selanjutnya itu untuk soal nomor 2 itu kita sama, kita akan mendata aktivitas proyeknya dulu dengan estimasi waktu per itu dapat. Terus di sini kita menggunakan sintaks ya, activities data frame itu dimulai dari aktivitasnya, terus ada nilai optimisnya, nilai paling mungkin sama waktu pesimisnya. Terus di sini ada menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus per activities T. Terus ya ini bisa dilihat di sini. Terus ini bisa langsung aja kita kan. Nah, selanjutnya itu mendefinisikan hubungan antar aktivitasnya atau edges-nya. Di sini edges data frame ini kita mulainya dari sini dan tujuannya ke sini. Uh, ini bisa langsung kita running aja. Ya. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membuat grafik dari proyeknya. Itu kita bisa menggunakan sintaks graph from data frame atau edge-nya directed-nya adalah true. Nah, selanjutnya itu kita akan menentukan semua jalur dari awal ke akhir. Itu dapatnya all simple path. Ini mulai dari A sampai L dengan modenya itu out. Ini kita jalanin aja sintaksnya. Terus untuk menghitung durasi untuk setiap jalurnya itu ada duration is apply path faction. Nah, ini bisa kita lihat jelas seperti ini. Ini kita running. Nah, yang selanjutnya itu adalah menentukan jalur kritis. Nah, ini sama seperti yang tadi, ini bisa langsung kita run aja. Nah, yang selanjutnya itu kita akan menampilkan jalur kritis. Nah, ini juga sama seperti yang kayak tadi, ini bisa langsung kita running aja. Nah, di sini bisa terlihat lah ya, jalur kritis menggunakan metode PERT itu tuh ya bisa kita lihat di sini. Ini yang merah ini adalah jalur yang kritisnya. Terus kita akan menampilkan hasilnya dulu. Nah, jadi untuk jalur kritisnya itu adalah dari A ke C ke D ke E ke F ke H ke I ke J ke K ke L. Terus untuk waktu menyelesaikan proyeknya itu adalah 208,3 hari atau bisa kita bulatkan aja ke 209 hari. Ya mungkin itu saja penjelasan di software. Jadi untuk software selanjutnya kita akan menggunakan software PubGame untuk menyelesaikan permasalahan dari soal tersebut. Nah, jadi untuk yang pertama itu kita akan pilih yang ke single time estimate. Nah, di sini kita bisa tulis saja adalah 1 9, dan untuk number of activities itu ada 11. Kita bisa langsung pakai. Nah, di sini saya akan memasukkan informasi-informasi yang terdapat pada soal ke dalam PubGame terlebih dahulu. Ya, di sini saya sudah memasukkan semua informasi yang terdapat pada soal. Jadi untuk activity-nya itu ya pokoknya seperti ini dibuatnya.
Kenapa sih si A itu dia nggak punya procedure? Karena dia tuh A itu titik mulainya. Nah ini ya bisa diikuti saja seperti gini. Itu dari B itu ke mulai B itu awal mulanya dari A, C itu dari B, terus dari si D itu dari C, si E itu bisa dari D, si F juga bisa dari D, untuk G itu bisa dari E atau F, terus untuk H itu dari G, dan I itu dari H, J itu dari I, K itu dari J. Ini untuk activity time-nya. Di sini bisa langsung kita solve aja. Ya, jadi kalau untuk total waktunya itu adalah 60 hari. Nah, di sini kita bisa melihat eh, nilai praktis. Nah, di sini kita bisa melihat jalur kritisnya nih untuk eh, yang terbaiknya itu adalah dari A ke B ke C ke D ke E ke G ke H ke I ke J ke K. Mungkin ini untuk yang nomor satu. Ini bisa langsung aja kita save. Nah, yang selanjutnya itu kita akan ngerjain di soal nomor 2. Itu kita langsung pencet aja ke sini new. Nah, terus kita pilih yang 3 time estimate. Untuk number of activitiesnya itu ada 12. Ini kita langsung oke aja. Ya, jadi ini kita setelah memencet itu kita akan melihat seperti ini. Nah, makanya saya akan memasukkan informasi-informasi yang terdapat di soal terlebih dahulu ke dalam BOMPM. Di sini saya sudah memasukkan informasi-informasinya ke dalam soal ke dalam BOMPM. Nah, itu tuh jadi untuk activity A itu of Phoenix time itu ada 20, 28 sama 35. Itu tuh kita bisa sesuaikan dia sama di soal. Nah, di sini bisa langsung kita solve aja. Nah, jadi untuk hasilnya itu adalah untuk total harinya itu adalah 208,33 hari. Nah, di sini tuh kita bisa melihat dari nilai kritisnya. Jalur kritisnya, sorry. Nah, jadi ini untuk jalur kritisnya itu dimana dari A terus ke C ke D terus ke F ke H ke I ke J ke L. Nah, terus ya pokoknya uh, ini merupakan jalur kritisnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari software POM-PF. Ya, mungkin sekian tutorial yang bisa saya berikan atas penyelesaian permasalahan dari tugas mingguan pada minggu ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.